Pemirsa, pembongkaran pagar laut di Tangerang sudah dilakukan pagi tadi dan bagaimana para nelayan menyikapi itu, kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan salah seorang nelayan yang juga ikut dalam proses pembongkaran pagi tadi, ada Pak Jayadi. Selamat malam Pak Jayadi, bisa diceritakan Pak Jayadi, tadi pagi ikut dengan proses pembongkaran pagar laut di Tangerang? Ikut ya, saya ikut pembongkaran pagar laut di Tangerang ya. Prosesnya bagaimana Pak? Ada kesulitan tidak? Sulit nggak sih membongkar pagar laut yang sudah tertanam itu? Sudah tidak sulit lagi Bu, karena kita dibantu sama TNI Angkatan Laut ya, sangat-sangat tidak sulit, tapi sudah kelar semua Bu ya. Pak Jayadi tadi bersama teman-teman yang juga berprofesi nelayan, ada berapa banyak yang dilibatkan? Cukup satu desa Tanjung Pasir yang dilibatkan itu nelayan, sekitar 80% nelayan ya di desa Tanjung Pasir tadi. Ketika ada proses pembongkaran, di satu sisi merasa lega karena dampak yang dirasakan para nelayan ini sudah berakhir, begitu Pak Jayadi? Iya, saya merasa lega juga, karena merasa akses jalan saya juga sudah mulai enggak kayak kemarin-kemarin gitu. Jadi akses jalan saya sudah cukup enak gitu, mulai gitu. Kalau kemarin-kemarin apa sebenarnya yang dilalui, jalurnya terhambat? Bagaimana Pak Jayadi dan teman-teman nelayan ini? Kalau kemarin-kemarin jalurnya terhambat, karena gini, pagar laut itu kan sepanjang sekitar 4 sampai 5 kilometer yang sudah ada. Jadi kita untuk melintasinya karena berputar-putar itu makan biaya BBM cukup banyak juga ya. Kalau ini kan bisa langsung bablas ke pinggiran pesisir pantai kami Iya. gitu. Artinya mengeluarkan biaya BBM yang tidak seperti biasanya itu boleh diberitahu nominalnya mungkin sekitar berapa Pak Jayadi? Ya, biasa saya 15 liter, jadi sekarang kena 25 liter Bu, karena ada pagar laut menghalang-halang jalan kami juga itu, nelayan Bu. Dan pemasukan tidak ada, pengeluaran bertambah begitu? Atau seperti apa Pak Jayadi? Betul, betul. Karena begini, pencarian kami itu di satu sisi pesisir pantai itu cukup terhambat gitu, karena memang ada pagar laut gitu. Jadi aturan kita cari nafkah di pinggir gitu, pesisir, jadinya kita agak ke tengah banget gitu, jauh drastis Bu. Itu sudah berlangsung berapa lama dirasakan oleh Pak Jayadi dan teman-teman nelayan? Ya cukup lumayan lama juga sih itu, sekitaran ya hampir 1 tahun lah itu. Selama merasakan seperti itu, dampak-dampaknya sempat tidak mengadukan hal ini kepada pemerintah daerah setempat atau ya sudah terima nasib saja begitu sebelum terjadinya viral? Ya kalau kami nelayan pesisir ini mungkin ya seperti itu, nerima nasib aja gitu. Kalau memang belum ada yang mengetahui dari pihak-pihak tertentu gitu. Pak Jayadi, boleh diceritakan bagaimana mengakali penghidupan selama ini kurang lebih 1 tahun ketika pengeluaran jauh lebih besar dibandingkan pemasukan? Ya, kalau pemasukan sebelum-sebelumnya yang belum ada pagar laut ya cukup agak-agak jadi 100.000 gitu, mending kan pemasukan saya gitu untuk 1 hari gitu kan. Kadang 90.000 gitu kan. Jadi begitu pas ada pagar laut ya kenanya jauh drastis Bu, paling 15.000, 20.000 lah gitu. Lalu untuk biaya sehari-hari keluarga Pak Jayadi itu bagaimana? Ya kita terima begitu aja Bu ya. Gimana ya, yang namanya kita biasa dapatnya sekian segitu ya cukup drastis turunnya gitu Bu, jauh banget ya.
Ada tidak profesi lainnya dari Pak Jayadi yang dilakukan ketika memang sudah ada pagar laut, kemudian pemasukan berkurang, sementara pengeluaran untuk BBM jauh bertambah? Ada tidak profesi lainnya untuk menunjang biaya hidup? Saya rasa kalau nelayan cukup profesinya pesisir ya itu aja Bu, rata semua, nggak ada profesi lainnya gitu. Cuma kita penangkap ikan pinggir-pinggir pantai aja pesisir Bu, profesinya. Iya, Pak Jayadi diinformasikan mengenai pembongkaran pagar laut ini untuk dilibatkan itu dari siapa Pak? Sudah diinformasikan dari jauh-jauh hari atau baru tadi malam atau seperti apa? Kalau dilibatkan kita kan masyarakat pesisir, kami semua masyarakat pesisir, karena memang dibantu sama pihak-pihak berwenang seperti TNI Angkatan Laut, ya kami ikut andil juga antusias karena memang mata pencarian kami Bu di pesisir pantai gitu. Artinya tadi ketika proses pembongkaran pagar ini tidak ada kendala-kendala ya, tidak ada kesulitan ya? Tidak ada Bu, tidak ada kendala kesulitan ya alhamdulillah. Pak Jayadi, ada yang ingin disampaikan kepada pemerintah setempat mungkin? Ya sedikit saya sampaikan ke pemerintah setempat, ya tolong di pagar lautnya ini biar supaya bersih total seperti biasanya yang sebelum dilewati. Ya nelayan minta apa namanya biar supaya ya normal lagi lah untuk mencari ikan di laut kita gitu. Stabil lagi Bu. Baik, terima kasih Pak Jayadi sudah berbagi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Semoga lancar-lancar Pak sebagai profesinya sebagai nelayan.